sejahtera bagi kita semua. Nama saya Khofifah Rizky Amanda dengan NIM B1001949. Nama saya Afifah Mutiara dengan NIM B119423. Perkenalkan, nama saya Stephen Triandi Syagian dengan NIM B100199404. Sakit menjadi satu hal yang sulit untuk ditawar. Dan Grip punya kisah soal buruknya akses kesehatan bagi orang rimba. 3 anaknya meninggal dunia akibat sakit di dalam hutan dan terlambat mendapatkan pertolongan. Terakhir, sang buah hati meninggal karena sakit malaria. Kita satu kakak ia lah menghukui anak nang sakit ia. Langsung meninggal. Sensus yang dilakukan oleh Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi, populasi orang rimba di Provinsi Jambi mencapai hampir 3.700 orang. Mereka tersebar di Taman Nasional Bukit 12 di jalur lintas Sumatera, serta di Taman Nasional Bukit 30. Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki populasi suku anak dalam atau SAD yang cukup banyak. Komunitas adat terpencil ini hidup di kawasan hutan, terutama dalam kawasan cagar alam atau taman nasional. Komunitas adat terpencil suku anak dalam mendiami 8 wilayah daerah di tingkat 2, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tanjak Barat, dan Tanjak Timur. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suku anak dalam melalui beberapa upaya pemberdayaan. Adapun bentuk pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah mencangkup 3 dimensi. Antara lain, yang pertama, sebuah proses pembangunan yang dimulai dari pertumbuhan individu berkembang menjadi sebuah perubahan sosial. Yang kedua, sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, rasa bergaul, dan mampu mengendalikan diri dan orang lain. Yang ketiga, pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan. Salah satu yang menjadi permasalahan adalah pemerintah belum maksimal dalam melakukan upaya pemberdayaan di tingkat kesehatan, sehingga tingkat kesehatan serta kesadaran akan kesehatan itu sendiri masih berada di tingkat yang cukup rendah. Permasalahan kesehatan suku anak dalam, perilaku hidup bersih dan sehat, antara lain kondisi jamban, cuci tangan, pakai sabun, serta kondisi lingkungan. Beberapa penyakit yang dihadapi adalah kekurangan gizi, muntaber, malaria, dan penyakit gatal-gatal yang sering diderita sebagian masyarakat suku anak dalam. Hal ini disebabkan karena tenaga kesehatan belum mempunyai pola pemberdayaan yang sesuai. Hasil observasi di lapangan tempat tinggal suku anak dalam didapatkan bahwa yang pertama, tidak ada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Yang kedua, tidak adanya dokter praktek, dan yang terakhir adalah tidak ada bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Hal tersebut menyulitkan bagi suku anak dalam untuk mengakses pelayanan kesehatan. Lokasi masyarakat suku anak dalam yang jauh dari pemukiman penduduk dan akses jalan menuju pemukiman yang kurang baik menjadi masalah yang dihadapi dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Temuan dalam penelitian ini bahwa pendopo merupakan sarana yang menjadi pusat kegiatan, termaksud kegiatan mendapatkan pelayanan kesehatan. Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan adalah pengobatan massal, dan penyuluhan kesehatan. Beberapa hal yang menjadi kendala adalah bahwa pantangan adat istiadat suku anak dalam yaitu larangan wanita untuk bertemu dengan pihak laki-laki. Hal tersebut juga tentunya memberikan kesulitan dalam berkomunikasi dengan tenaga kesehatan. Pembangunan di bidang kesehatan itu pada dasarnya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Nah, salah satu unsurnya yaitu kesejahteraan, yang mana hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kesehatan masyarakat itu adalah pilar pembangunan suatu bangsa, yang mana hal ini merupakan salah satu dasar kebutuhan manusia. Sangat begitu penting sehingga seringkali kita jumpai bahwa kesehatan itu adalah segala-galanya. Nah, tanpa kesehatan, segala-galanya itu tidak bermakna. Nah, oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya itu haruslah berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting. Nah, artinya itu bagi pembentukan sumber daya manusia di Indonesia, pertahanan keamanan, dan juga daya saing bangsa, serta pembangunan nasional yang ada di Indonesia ini. Nah, hal ini termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana itu terdapat pada pasal 28H. Nah, ayat 1-nya dia menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, serta dia berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, ayat 2-nya lagi dia menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Nah, ayat 3-nya lagi dia menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nah, selain diatur dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tadi, hal ini juga diatur pada pasal 34, yang mana pasal 34 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana hal ini termuat dalam ayat 2-nya. Nah, ayat 2-nya dia menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Nah, ayat 3-nya lagi dia menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, di ayat 4-nya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pada pasal itu diatur dalam undang-undang. Nah, di mana hal-hal tadi itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana hal itu termuat dalam bab 4 pasal 14 sampai dengan pasal 20. Sejatinya, pemerintah wajib untuk mengupayakan pelayanan kesehatan masyarakat bagi seluruh golongan serta lapisan masyarakat, tanpa membedakan golongan dan ras tertentu. Hal ini kita tujukan dalam suku anak dalam. Artinya bahwa suku anak dalam berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa di dalam pasal 34 ayat 3, negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Frasa kata layak sesuai dengan dasar negara kita memiliki makna bahwa setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan dan tidak boleh dilakukan hanya sekedarnya saja. Adapun standarnya ini telah ditentukan dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun berupa standar yang telah ditentukan pemerintah meliputi anggaran, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan fasilitas pelayanan, serta teknologi kesehatan. Artinya, suku anak dalam berhak untuk mendapatkan apa yang sudah seharusnya menjadi standar dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun pemerintah daerah, tanpa membedakan suku dan golongan masyarakat tertentu. Sudah selayaknya pemerintah maupun pemerintahan daerah yang berwenang dan memiliki kekuasaan dalam mengendalikan negara ini memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan sebuah kebijakan, yaitu dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Adapun dampak dari pemerintah ketika memperhatikan suatu fasilitas masyarakat bagi suku anak dalam secara sungguh-sungguh, hal ini sangat berdampak kepada beberapa bentuk, yaitu yang pertama, tingkat kesadaran kesehatan yang dimiliki oleh masyarakat suku anak dalam. Yang kedua, wawasan kesehatan yang dimiliki oleh suku anak dalam. Hal ini sangat berpengaruh karena pada akhirnya
suku anak dalam bisa merasakan kasih sayang pemerintah melalui pelayanan kesehatan yang akan berdampak pada bagaimana kesehatan masyarakat dalam suku anak dalam semakin bertambah dan meningkat. Selanjutnya bahwa suku anak dalam juga berhak dalam pelayanan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, seperti vaksinasi, imunisasi, pengasapan pemberantasan nyamuk, sanitasi lingkungan bersama-sama dengan masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, penyuluhan tenaga bahaya penyakit tertentu. Karena apa? Karena mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang tanpa membeda-bedakan layak untuk mendapatkan pelayanan masyarakat sebagaimana masyarakat umum lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun pemerintah pusat dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan bagi suku anak dalam masih sangat sulit dilakukan. Hal ini terjadi karena suku anak dalam masih berpegang pada keyakinan nenek moyang dan adat istiadat leluhur mereka. Adapun beberapa bentuk kebiasaan yang menjadi suatu kesulitan yaitu yang pertama, suku anak dalam masih hidup berpindah-pindah. Tempat tinggal mereka masih berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, sehingga pemerintah maupun pemerintah daerah kesulitan untuk menjangkau jiwa-jiwa suku anak dalam. Selanjutnya, permasalahan yang kedua adalah yaitu kebiasaan dan tradisi leluhur mereka menyatakan bahwa perempuan suku anak dalam tidak boleh bertemu dengan laki-laki dari luar suku anak dalam, sehingga pelayanan kesehatan yang akan dilakukan oleh pemerintah sangat sulit untuk dilakukan bagi suku anak dalam. Oleh karena itu, melalui video ini, harapan kami adalah masyarakat dapat menerima suatu pembelajaran dan wawasan tentang pentingnya penerapan pelayanan kesehatan bagi suku anak dalam. Selanjutnya, melalui video ini, harapan kami adalah video ini menjadi suratan terbuka bagi pemerintah maupun pemerintah daerah agar pemerintah lebih maksimal lagi dalam memaksimalkan suatu program dan kebijakan pelayanan kesehatan bagi suku anak dalam. Karena apa? Karena suku anak dalam bagian dari kita, yaitu Indonesia.